Halo Sobat YouTube Support, Anjungan Lepas Pantai adalah tempat kerja ekstrim yang berdiri jauh dari daratan, dikelilingi lautan luas, dan cuaca yang tak terduga. Di tempat ini, para pekerja hidup berminggu-minggu tanpa sinyal, tanpa keluarga, hanya suara mesin yang tak pernah berhenti siang dan malam. Tempat ini memang tampak megah, penuh teknologi canggih, dan menjanjikan gaji besar. Tapi di balik itu semua, tersembunyi risiko besar yang terus mengintai setiap detik. Satu kesalahan kecil di sini bisa berakhir dengan tragedi. Nah, dalam video ini, kita akan mengungkap 10 fakta mengerikan tentang kehidupan di Anjungan Lepas Pantai, fakta-fakta yang mungkin belum pernah kamu dengar, dan bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Kecelakaan bisa berarti kematian instan. Bekerja di Anjungan Lepas Pantai bukan hanya soal keahlian dan ketahanan fisik, tapi juga soal bertahan hidup. Di tengah lautan luas, risiko kecelakaan selalu mengintai. Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jatuh ke laut dan hilang dalam hitungan detik. Tak jarang pula, pekerja tertimpa alat berat, tersengat listrik, atau terjebak di ruang sempit saat terjadi kebakaran. Dan yang mengerikan, tidak selalu ada pertolongan cepat. Helikopter tidak bisa terbang saat badai, dan kapal penyelamat bisa tertahan oleh gelombang tinggi. Dalam situasi darurat seperti itu, waktu benar-benar menjadi musuh utama. Itulah sebabnya, semua pekerja harus menjalani pelatihan evakuasi dan keselamatan secara rutin. Mereka dituntut untuk selalu siap, bahkan saat sedang tidur. Karena di sini, bukan hanya minyak yang dipertaruhkan, tapi juga nyawa. Suara mesin yang tak pernah henti. Bayangkan hidup di tempat yang tak pernah benar-benar sunyi. Di Anjungan Lepas Pantai, suara mesin bor, kompresor, turbin, dan alat berat lainnya terus berdengung selama 24 jam non-stop. Bahkan saat malam hari, suara itu tetap menemani tidur para pekerja. Bagi mereka yang baru pertama kali bertugas di sana, ini bisa jadi pengalaman yang sangat mengganggu. Banyak yang kesulitan tidur, mengalami stres, bahkan gangguan pendengaran dalam jangka panjang. Headset pelindung suara memang disediakan, tapi rasa lelah yang menumpuk dan kurangnya ketenangan seringkali membuat tubuh cepat drop. Di tempat seperti ini, ketenangan bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sesuatu yang sangat dirindukan. Bahaya gas beracun dan kebocoran minyak. Salah satu ancaman paling berbahaya di Anjungan Lepas Pantai datang secara diam-diam, tanpa suara, tanpa bau, tapi bisa membunuh dalam hitungan menit. Gas beracun seperti hidrogen sulfida bisa muncul tiba-tiba dari dalam tanah saat proses pengeboran. Jika terhirup, gas ini bisa menyebabkan pusing, kehilangan kesadaran, bahkan kematian seketika jika tidak ditangani dengan cepat. Selain itu, kebocoran minyak dan gas juga bisa memicu ledakan besar, seperti yang terjadi dalam tragedi Deepwater Horizon tahun 2010, salah satu kecelakaan industri terburuk dalam sejarah yang menewaskan 11 pekerja dan menyebabkan tumpahan minyak terbesar di perairan Amerika Serikat. Itulah sebabnya semua pekerja dibekali alat deteksi gas yang selalu menempel di pakaian mereka. Sistem alarm pun dipasang di berbagai sudut, karena keterlambatan beberapa detik saja bisa berakibat fatal. Keamanan di sini bukan sekadar prosedur, tapi soal hidup atau mati. Meski terlihat modern dan canggih, Anjungan Lepas Pantai tetaplah tempat kerja dengan risiko tertinggi di dunia. Tidak semua pekerja bisa bertahan. Banyak orang mengira bekerja di Anjungan Lepas Pantai itu keren, gaji besar, fasilitas lengkap, dan pemandangan laut yang indah. Tapi kenyataannya, tidak semua orang bisa bertahan di lingkungan sekeras ini. Jam kerja panjang, tekanan mental, isolasi dari keluarga, suara mesin terus-menerus, dan risiko kecelakaan yang selalu mengintai, semua itu bisa menjadi beban yang luar biasa. Banyak pekerja baru yang menyerah di minggu pertama. Beberapa bahkan mengalami mental breakdown atau gangguan kecemasan karena merasa terjebak di tengah laut tanpa jalan keluar. Hanya mereka yang benar-benar kuat secara fisik dan mental yang bisa menjalani pekerjaan ini dengan stabil. Karena di sini,
Bukan hanya keahlian yang diuji, tapi juga daya tahan terhadap tekanan yang tak terlihat. Makanan dan air bergantung pasokan. Di anjungan lepas pantai, semua pasokan datang dari darat, dan itu tidak selalu lancar. Setiap bahan makanan, air minum, bahkan obat-obatan, dikirim menggunakan kapal atau helikopter secara berkala. Jika cuaca buruk atau pengiriman tertunda, maka persediaan bisa cepat menipis. Bayangkan berada di tengah laut saat stok makanan mulai habis dan tak ada kapal yang bisa datang karena ombak setinggi gedung. Para pekerja harus pintar-pintar mengatur apa yang tersisa, sambil tetap bekerja dalam tekanan. Selain itu, air bersih untuk minum dan mandi biasanya dihasilkan dari proses desalinasi air laut, dan jika alatnya bermasalah, mereka bisa kehabisan pasokan dalam waktu singkat. Di tempat seperti ini, hal yang terlihat sepele seperti sepiring nasi hangat bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Evakuasi darurat sangat sulit. Saat bahaya datang di darat, kamu bisa lari, keluar gedung, naik kendaraan, atau minta bantuan. Tapi di tengah lautan, segalanya berubah. Evakuasi dari anjungan lepas pantai bukan hal yang mudah. Jika terjadi ledakan, kebakaran, atau tumpahan gas beracun, satu-satunya jalan keluar adalah helikopter atau kapal penyelamat. Namun ketika badai datang, dan itu sering terjadi, helikopter dilarang terbang, dan laut menjadi terlalu berbahaya untuk dilalui kapal. Artinya, kamu terjebak. Bahkan latihan evakuasi dilakukan dengan penuh ketegangan. Setiap orang harus tahu posisi pelampung, titik kumpul, dan bagaimana meluncur ke laut dalam dengan cepat jika semua sistem gagal. Karena dalam situasi darurat, detik-detik pertama bisa jadi penentu apakah kamu akan selamat atau tidak pernah kembali. Cuaca ekstrim bisa mengguncang segalanya. Di darat, badai bisa membuat genteng beterbangan. Tapi di tengah laut, badai bisa mengguncang seluruh dunia kerjamu. Anjungan lepas pantai berdiri kokoh di atas lautan, tapi jangan salah, ia tetap rentan terhadap amukan alam. Angin kencang, gelombang setinggi gedung, dan hujan deras bisa datang sewaktu-waktu, tanpa ampun. Ketika badai besar menghantam, seluruh struktur logam bisa bergetar hebat. Lantai berayun, benda-benda terjatuh, dan suasana berubah menjadi mencekam. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada yang bisa melarikan diri, semua harus bertahan. Pada beberapa kasus, pekerja terpaksa dikurung di dalam ruang darurat selama berhari-hari, menunggu badai reda. Komunikasi bisa terputus, dan helikopter pun tidak bisa mendarat. Kamu benar-benar sendirian, bersama badai. Inilah kenyataan yang harus siap dihadapi siapapun yang memilih bekerja di tengah laut, tempat di mana langit bisa berubah dalam hitungan menit, dan keselamatan bukan sesuatu yang bisa dijamin. Risiko ledakan dan kebakaran selalu mengintai. Bekerja di tengah laut bukan hanya soal menantang ombak, tapi juga menghadapi bahaya yang tak terlihat, ledakan dan kebakaran. Di anjungan lepas pantai, gas dan minyak mentah mengalir dengan tekanan tinggi setiap saat. Satu kesalahan teknis kecil, satu percikan api, atau satu katup yang bocor bisa memicu bencana besar. Tragedi Deepwater Horizon tahun 2010 menjadi bukti mengerikan dari skenario terburuk ini. Ledakan besar yang terjadi bukan hanya menewaskan 11 orang, tapi juga memicu kebakaran hebat dan tumpahan minyak raksasa di Teluk Meksiko. Semenjak itu, protokol keselamatan makin diperketat. Tapi tetap saja, risiko itu tidak pernah hilang sepenuhnya. Di tempat seperti ini, semua pekerja hidup berdampingan dengan bahaya. Mereka tahu, suara alarm bisa berbunyi kapan saja, dan saat itu terjadi, tidak ada waktu untuk panik. Jam kerja gila, 12 jam sehari tanpa hari libur. Di anjungan lepas pantai, waktu terasa berjalan berbeda. Tidak ada siang yang santai, tidak ada malam yang benar-benar tenang. Para pekerja harus menjalani rutinitas kerja ekstrim, 12 jam kerja setiap hari, tanpa hari libur, selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Shift siang dan malam digilir bergantian, membuat tubuh seringkali sulit membedakan waktu.
Kelelahan bukan lagi keluhan biasa, tapi bagian dari hidup. Tidur yang terganggu, tekanan kerja yang tinggi, dan tuntutan untuk selalu fokus menjadi kombinasi berbahaya bagi fisik dan mental. Beberapa pekerjaan bahkan dilakukan di ketinggian, di ruang sempit, atau dekat dengan peralatan bertekanan tinggi. 1 detik lengah bisa membawa malapetaka. Bayangkan saat tubuhmu kelelahan, tapi kamu tetap harus mengoperasikan mesin bor raksasa, atau menavigasi tangki gas berisiko tinggi. Di sini, tidak ada ruang untuk lelah, karena kelelahan bisa membunuh. Hidup terisolasi jauh dari daratan. Hidup di anjungan lepas pantai berarti hidup dalam isolasi. Jauh dari keramaian, dari suara kota, bahkan dari sinyal ponsel. Para pekerja hanya ditemani rekan kerja, suara mesin, dan hamparan laut yang tak berujung. Rasa rindu terhadap keluarga, kebosanan, dan tekanan mental seringkali jadi musuh paling diam-diam. Ada yang merasa kuat di minggu pertama, tapi mulai goyah setelah 1 bulan. Beberapa pekerja membawa foto anak, rekaman suara orang tua, atau benda kecil dari rumah, hanya untuk mengingatkan diri bahwa mereka masih punya kehidupan di luar sana. Karena di tempat seperti ini, bukan hanya tubuh yang diuji, tapi juga hati dan pikiran. Dan tidak semua orang siap menghadapi sepi yang begitu dalam. Itulah 10 fakta mengerikan tentang kehidupan di anjungan lepas pantai. Di balik megahnya industri ini, ada pengorbanan, bahaya, dan ketahanan luar biasa yang tak banyak orang tahu. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel YouTube Support. Sampai jumpa di video berikutnya.